Assalamualaikum. Semoga kita selalu dalam hidayah dan taufiknya. Amin. Saat ini, kita akan menyelami sebuah topik yang menjadi fondasi dari peradaban modern kita, namun sedang berada di ambang transformasi terbesarnya. Kita akan membahas strategi penguatan transportasi laut, sebuah peta jalan untuk menavigasi masa depan maritim yang tidak hanya lebih cerdas dan terdigitalisasi, tetapi juga berkelanjutan bagi planet kita. Presentasi ini didasarkan pada analisis mendalam mengenai kebutuhan strategi sektor maritim di era baru ini. Mari kita mulai perjalanan kita menuju masa depan lautan. Mengapa kita harus fokus pada transportasi laut? Jawabannya sederhana namun fundamental. Laut adalah tulang punggung perdagangan global. Lebih dari 80% volume perdagangan dunia, mulai dari bahan baku energi, pangan, hingga barang elektronik tercanggih, bergerak melintasi samudra. Sektor ini adalah arteri vital ekonomi global. Tanpa transportasi laut yang efisien, dunia modern seperti yang kita kenal akan berhenti berputar. Namun, sistem yang krusial ini tidak bisa lagi beroperasi dengan cara-cara lama. Tuntutan zaman mendesak kita untuk melakukan modernisasi menyeluruh agar tetap relevan dan tangguh. Kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan nyata yang kita hadapi saat ini. Sektor maritim sedang berada di bawah tekanan hebat. Pertama, inefisiensi logistik. Kita masih sering melihat bottleneck atau kemacetan di pelabuhan-pelabuhan utama dunia yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar. Kedua, tantangan lingkungan. Industri pelayaran adalah salah satu penyumbang emisi karbon yang signifikan. Tekanan global untuk dekarbonisasi semakin kuat dan tidak bisa ditawar. Ketiga, infrastruktur yang menua. Banyak fasilitas pelabuhan kita belum siap menangani kapal-kapal generasi baru yang lebih besar dan tuntutan kecepatan era digital. Ini adalah hambatan yang harus kita atasi segera. Strategi pertama untuk mengatasi tantangan tersebut adalah revolusi digital, atau yang kita kenal dengan smart ports. Ini bukan sekadar menggunakan komputer di kantor pelabuhan. Ini adalah tentang integrasi total artificial intelligence, AI, dan Internet of Things, IoT, ke dalam operasional fisik. Bayangkan sebuah pelabuhan di mana derek dan kendaraan pengangkut beroperasi secara otonom, diorkestrasi oleh AI untuk mencapai efisiensi maksimum tanpa jeda. Kita juga berbicara tentang pemanfaatan blockchain untuk menciptakan transparansi radikal dalam rantai pasok, menghilangkan dokumen fisik, dan mempercepat proses kepabeanan. Digitalisasi adalah kunci untuk mengubah pelabuhan dari sekadar tempat transit menjadi hub. Strategi kedua, dan mungkin yang paling mendesak bagi kelangsungan planet kita, adalah transisi pelayaran hijau atau green shipping. Masa depan maritim haruslah masa depan yang bersih. Strategi ini berfokus pada peralihan drastis dari bahan bakar fosil berat menuju bahan bakar alternatif seperti hidrogen hijau dan amonia. Ini juga mencakup inovasi dalam desain kapal yang ultra efisien energi, mungkin dengan bantuan teknologi layar rotor modern atau propulsi hibrida. Target kita jelas, mencapai emisi nol bersih, net zero, dalam beberapa dekade mendatang. Ini bukan pilihan, melainkan keharusan untuk keberlanjutan industri ini. Digitalisasi dan kapal hijau membutuhkan rumah yang baru. Oleh karena itu, strategi ketiga adalah modernisasi infrastruktur fisik. Pelabuhan masa depan tidak bisa lagi berlokasi di area yang dangkal atau terbatas. Kita perlu mengembangkan pelabuhan laut dalam, deep sea ports, yang mampu melayani kapal-kapal raksasa masa depan. Infrastruktur ini harus dirancang sejak awal untuk serba otomatis dan adaptif. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur baru ini harus tangguh terhadap perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, untuk memastikan investasi jangka panjang kita aman. Penguatan transportasi laut tidak akan maksimal jika berdiri sendiri. Strategi keempat adalah menciptakan konektivitas multimoda yang mulus. Sebuah kontainer yang turun dari kapal harus bisa berpindah ke kereta api, truk otonom, atau bahkan kargo udara dengan friksi seminimal mungkin. Kita membutuhkan integrasi tanpa batas antara moda transportasi laut, darat, dan udara. Ini memerlukan platform data logistik terpadu yang memungkinkan pelacakan dan optimalisasi rute secara real-time di seluruh rantai pasok. Tujuannya adalah mengurangi waktu tunggu di titik transit dan memangkas biaya logistik total secara signifikan. Semua strategi teknologi dan infrastruktur tadi tidak akan bisa berjalan tanpa fondasi hukum yang kuat. Slide ini menyoroti peran krusial kebijakan dan regulasi yang adaptif. Pemerintah dan badan internasional harus bergerak cepat menetapkan standar baru untuk teknologi yang belum pernah ada sebelumnya, seperti kapal otonom. Diperlukan insentif fiskal untuk mendorong perusahaan swasta berinvestasi pada teknologi hijau yang mahal di awal. Dan yang tak kalah penting, di era digital ini, kita harus membangun kerangka keamanan siber maritim yang kokoh untuk melindungi data dan aset fisik kita dari serangan siber. Jika kita berhasil menjalankan strategi-strategi tadi, seperti apa masa depan yang kita tuju? Slide ini adalah visi 2035 kita. Kita menatap masa depan di mana pelayaran otonom menjadi norma, bukan pengecualian. Armada kapal kargo cerdas berlayar melintasi samudra dengan efisiensi yang dipandu satelit, mengurangi risiko kesalahan manusia. Kita melihat sebuah jaringan logistik global yang self-optimizing, yang mampu memperbaiki rute dan jadwalnya sendiri secara otomatis saat menghadapi gangguan.
Ini adalah visi tentang tingkat keamanan, kecepatan, dan efisiensi tertinggi yang pernah dicapai dalam sejarah maritim. Sebagai kesimpulan, penguatan transportasi laut adalah proyek peradaban yang masif. Tantangannya nyata, namun peluangnya jauh lebih besar. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi radikal antara pemerintah sebagai regulator dan sektor swasta sebagai inovator. Kita harus berani berinvestasi pada teknologi dan keberlanjutan mulai hari ini, bukan besok. Mari kita berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan masa depan maritim yang kuat, cerdas, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum.